Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun al muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wasma'u qaula Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Di antara manusia ada orang yang suka mengobral janji. Kalau Allah berikan karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan jadi orang-orang soleh. Tatkala mereka diberi karunia Allah, diberi rezeki seperti yang diharapkannya, mereka menjadi bakhil, kikir, bahkan membelakangi Allah. Tertanamlah sifat munafik di hati mereka sampai hari kiamat karena mereka menyalahi janjinya dan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak, saudara-saudara undangan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dari alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberi umur panjang untuk menambah amal baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sebahagian saudara kita sudah ada yang meninggal dunia, sudah masuk ke liang lahat, tidak bisa pergi Jumat. Yang kedua, alhamdulillah kita masih sehat. Sebagian saudara kita
ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang gagal ginjal, stroke, banyak selang-selang di tubuhnya, tidak bisa ke masjid. Yang ketiga, alhamdulillah kita masih diberi hidayah sehingga dimudahkan Allah melangkahkan kaki menunaikan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Mari kita tinggalkan sejenak segala beban pikiran kita. Kita perhatikan beberapa firman Allah dan hadis Rasulnya. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, judul khutbah kita, jangan mengobrol janji kalau tidak bisa menepati. Ayat yang khatib bacakan tadi, Allah menjelaskan salah satu tipe manusia. Di antara manusia ada yang suka mengobrol janji. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan bersedekah. Saya bantu anak yatim, fakir miskin. Saya bangun masjid, saya bangun musola. Tetapi tatkala dia jadi orang kaya, diberi rezeki oleh Allah, dia menjadi bakhil dan kikir, bahkan membelakangi Allah, melupakan janjinya. Sebelum dapat berjanji, tapi setelah dapat lupa pada janjinya. Maka tertanamlah sifat munafik di dalam hatinya, tidak menepati janji, berkata bohong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ayat ini punya latar belakang historis atau punya sababun nuzul. Mengapa ayat ini turun? Ada kasus sebelumnya. Seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Sa'labah ini miskin, hidup susah, tapi rajin taat beribadah. Sholat berjamaah 5 waktu. Belum azan orang dia sudah sampai di masjid. Tapi setelah selesai sholat, assalamualaikum ke kiri ke kanan, dia tidak berdoa, tidak berzikir, tidak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, langsung pulang. Lalu hal ini diceritakan kepada Nabi. Ada sahabat kita kalau sudah sholat tidak bertasbih, tidak berzikir, langsung pulang. Lalu ketika Nabi jadi imam, sudah salam ke kanan dan ke kiri, Nabi menghadap ke belakang. Sa'labah berdiri mau keluar. Lalu dipanggil, "Ta'al, sini Sa'labah, mau kemana? Kenapa enggak berdoa dulu?" Apa kata Sa'labah? "Ya Rasulullah, sebenarnya saya sudah lama mau bicara dengan engkau, tapi saya malu. Kebetulan sekarang aku panggil, maka aku sampaikanlah yang sebenarnya. Ya Rasulullah, saya ini miskin, yang paling miskin di Madinah ini. Saya sudah sholat bukannya tidak mau berzikir. Ya, karena istri saya di rumah menunggu kain sarung yang akan dipakainya buat sholat. Jadi kain sholatnya itu 1 berdua. Kalau lama-lama dia berdoa di masjid, nanti istrinya terlambat sholat. Ya Rasulullah, ud'uli an akuna ghaniyan. Tolong doakan saya Rasulullah agar saya jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya ya Rasulullah, la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Saya akan kasih semua orang yang punya hak. Masjid saya bantu, musala saya tolong, anak yatim, fakir miskin, TPA, garin-garin masjid saya bantu. Ya.
Begitu kata Sa'labah. Tapi apa kata Nabi? Waihaka ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Celaka kamu Sa'labah. Nikmat yang sedikit tapi bisa engkau syukuri itu lebih baik daripada nikmat yang banyak engkau tidak bisa menguasainya. Ya sudah, pulang sana. Sa'labah pulang. Lalu besok bertemu lagi, dia minta doakan pada Nabi, sering nyinyir. Ya Sa'labah, kata Nabi, saya takut kalau kamu kaya nanti justru malah tidak taat pada Allah. Ya, kata dia, kata Sa'labah, tidak ya Rasulullah, saya akan bela agamamu dengan harta. Akhirnya Nabi mendoakan Sa'labah agar jadi orang kaya. Bukan hanya mendoakan, kalau Nabi yang mendoakan pasti dikabulkan. Bukan hanya mendoakan saja, Nabi memberi hadiah sepasang kambing jantan dan betina kepada Sa'labah. Ya Sa'labah, sudah saya doakan agar kau jadi orang kaya, dan ini sepasang kambing, silakan Anda kembang biakan. Singkat cerita, Sa'labah yang biasa sholat berjamaah 5 waktu di masjid sudah mulai sibuk mengurus kambingnya. Kambingnya berkembang pesat, hampir setiap sudut kota Madinah ada kambingnya Sa'labah. Lalu zuhur dan asar tidak kelihatan puncak hidungnya di masjid. Mungkin sholat bersama-sama kambingnya di padang rumput. Maghrib dan isya kecapean, tidak ke masjid. Subuh ketiduran, akhirnya tidak ke masjid lagi. Tinggal hari Jumat saja. Hari Jumat pun datang terlambat, pulang cepat. Ini Sa'labah. Lalu Jumat pun tidak pula nampak batang hidungnya. Sudah beberapa lama, akhirnya Nabi melihat, mana Sa'labah itu? Sudah lama tidak ada. Apa kata sahabat yang lain? Ya Rasulullah, Sa'labah sudah jadi bos kambing, sudah sibuk mengurus kekayaan. Lalu Nabi mengirim utusan kepada Sa'labah yang sudah lama tidak ke masjid karena sibuk mengurus harta kekayaannya, mengirim utusan untuk minta zakat. Kalau kau sudah kaya, bayar zakat. Tapi utusan Nabi datang meminta zakat. Sa'labah tidak mau bayar zakat, bakhil, kikir, dan menganggap dia kaya karena kehebatannya. Ya, saya kaya karena saya hebat. Kamu miskin minta-minta saja, kerja dong. Kira-kira begitu. Akhirnya utusan Nabi kembali, ya Rasulullah, Sa'labah tak mau bayar zakat. Apa kata Nabi? Itulah yang aku takuti. Kalau Sa'labah jadi orang kaya, dia lupa pada Allah. Turunlah ayat ini. Di antara manusia ada yang berjanji, kalau saya jadi orang kaya, kalau tercapai keinginan kita, saya akan bersedekah, saya akan taat pada Allah. Tapi setelah tercapai apa yang diinginkan, dia tidak menepati janji. Sa'labah hanya sebuah contoh. Mungkin ada Sa'labah di zaman ini. Cirinya apa? Mengobrol janji tapi tidak menepati janji. Kalau saya jadi anggota DPR, saya aspal jalan ini. Sekolah gratis, berobat gratis, makan siang, makan malam gratis. Boleh berjanji, tapi tepati. Jangan hanya menjelang dapat saja. Kalau saya lulus, kalau anak saya lulus jadi PNS, saya akan berpuasa Senin dan Kamis. Boleh. Tapi yang paling afdol adalah ibadah yang manfaatnya dirasakan orang banyak. Kalau anak saya lulus jadi PNS, anak saya lulus di Telkom, saya puasa 2 hari dan saya sumbangkan karpet buat masjid. Saya undang anak yatim makan ke rumah. Itu manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Jadi jangan berjanji kalau tidak bisa menepati. Hanya menjelang dapat saja berjanji-janji, tapi janji tidak ditepati. Inna sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran dan janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita tidak menjadi sa'labah di abad ini. Apa ciri-cirinya? Hanya taat ketika susah. Ketika kita miskin, di PHK, rajin sholat berjamaah, rajin datang ke masjid, rajin baca ayat kursi. Tapi kalau sudah jadi pejabat, tercapai apa yang diinginkan, jadi orang kaya, tidak datang ke masjid lagi. Ya, rakyat hanya diperlukan ketika sewaktu-waktu saja. Setelah itu bye-bye, selamat tinggal. Silakan berjanji, tapi tepati janji. Karena yang tidak menepati janji dalam agama dianggap munafik. Terakhir, selama hidup kita akan dihadapkan pada hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyusahkan. Ketika kita dapat nikmat, badan sehat, uang banyak, kita dihormati orang, jangan sombong, jangan overacting, karena kita bakal turun. Ketika kita sedang susah, bersabar. Orang beriman itu, kata Nabi, kalau sedang dapat musibah dia bersabar, kalau dapat nikmat dia bersyukur. Jadi hidup antara sabar dengan syukur. Jangan hanya ingat Allah ketika susah. Sudah kaya, tidak mau berzakat, membelakangi Allah, tidak menepati janji. Ada juga yang taat ketika kaya, kalau sedang susah dia tidak taat lagi. Zaman boleh bertukar, situasi boleh berputar, tapi kita diminta untuk selalu taat pada Allah dalam setiap saat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Allah yang memutarbalikkan hati, tolong mantapkan hati kami agar selalu taat padamu dalam setiap situasi. Nabi bersabda, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takuti, tapi yang aku takuti kalau kamu jadi kaya raya, lupa Allah, ya, tidak berzakat, tidak bersedekah, berjudi, judi online, main perempuan, ya. Mudah-mudahan kaya dan senang boleh berganti, tapi kita harus tetap taat pada Allah dalam setiap situasi dan membiasakan diri dengan yang baik-baik, karena manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Mudah-mudahan sa'labah ini menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi pengikut sa'labah di abad ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.